Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumil qiyamah. Tsumma ma ba'd. Jamaah salat maghrib, azani Allah wa yakum jami'an. Alhamdulillah kita bisa kembali bersama, duduk ya, saling menasehati satu dengan yang lainnya tentang kebenaran. Khususnya pada malam hari ini, seperti biasa kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Irsyad ila Shahih I'tiqad, tentu yang berkaitan tentang masalah akidah ya. Karena bab akidah adalah satu bab besar di dalam Islam, di mana akidah ini berkaitan tentang rukun iman ya. Dan kita masih melanjutkan pembahasan besar kita berkaitan tentang al-iman biyaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Setelah pertemuan yang berpanjang-panjang ya. Yang di minggu lalu kita telah membahas tentang hisab, kemudian tentang i'ta'us sahaif ya, tentang pemberian kitab-kitab amal kita. Kemudian nanti di sana ada mizan ya, timbangan yang akan menimbang, baik disebutkan amal perbuatan seseorang atau amal tersebut, catatannya tersebut atau orangnya juga termasuk, dan lain sebagainya. Itu yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Pada malam hari ini kita lanjutkan. Setelah ada mizan, maka di sana juga ada sirat ya. Sirat itu adalah jembatan, bahasanya seperti itu ya, yang akan dilalui oleh setiap manusia ya, yang akan dilalui oleh setiap manusia dari sejak Nabi Adam dan seterusnya. Sirat ini jamaahullah merupakan hal yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentu di sana ada kelompok-kelompok yang mengingkarinya karena dilihat dari sifat-sifatnya ya. Nanti kita akan sebutkan bagaimana tentang sifat-sifat sirat tersebut ya. Langsung saja apa yang dituliskan oleh penulis di sini, wa mimma yakunu fi yaumil qiyamah, dan apa yang ada di hari kiamat kelak adalah murur ala sirat, melewati, berjalan di atas sirat. Wa huwa jisr mamdud ala matan jahannam, dia adalah jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam, yang mana akan dilalui oleh setiap manusia dari awal dan akhirnya ya. Kemudian dilalui oleh manusia itu sesuai kadar amalnya. Jadi cara orang melewatinya, kalau zaman sekarang lewatin itu tergantung kantongnya ya. Lewatin jalan orang itu tergantung kantongnya, bisa cepat, bisa lama gitu ya. Kalau kita mau pindah mau jalan dari Plumbon ke Bandung gitu ya, tergantung kantongnya. Kalau kantongnya kencang ya cepat gitu ya. Tapi di atas sirat itu tergantung amalnya. Sifatnya disebutkan wa huwa adaq minas sa'run minas sa'ri ya. Dia itu lebih adaq, lebih tipis ya, lebih halus, ada yang menyebutkan seperti itu. Ada yang menyebutnya lebih tipis daripada rambut ya. Kalau kita tahu manusia pun rambutnya macam-macam. Nah, ada yang tipis banget. Maka sirat ini lebih tipis daripada rambut, dan dia lebih tajam daripada pedang, dan lebih panas daripada bara api. Dan padanya, yaitu ketika berjalan sirat itu akan ada kalalib ya, itu seperti kait-kait gitu ya, besi-besi yang bergelantungan atau rantai-rantai yang bergelantungan yang seperti kait gitu ya, yang dia akan mengait orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Kemudian
Manusia akan berjalan di atas sirat itu sesuai kadar amalnya. Faminhum man yamurkal barq. Barq itu seperti apa? Di dalam surat Al-Baqarah itu kan, ya, yang sampai mereka itu sampai mau mati karena petir gitu ya. Kilat bahasanya gitu ya. Kalau di petir itu kan cahayanya tuh sebutnya apa? Kalau petir kan secara umum ya, suara dan cahayanya. Kalau cahayanya aja bahasanya kilat gitu ya. Nah, berarti cepat kilat. Ya. Jadi langsung jos ya, cepat. Tentu kecepatan ini berdasarkan amalnya. Ada juga yang berjalan seperti apa? Karih, seperti angin. Kita tahu angin berjalan cepat juga, tapi tentu lebih cepat cahaya. Artinya turun ya, lebih cepat cahaya kemudian turun, dia lebih cepat seperti angin. Wa minhum man yamur kal faras al jawad, seperti kuda. Nah, sekencang-kencangnya kuda itu juga tetap lebih kencang angin gitu ya. Maka dari tadi cahaya, kemudian seperti angin, ada juga seperti kuda. Ada juga yang seperti harwalah ar-rajil, seperti lari-lari, jadi seseorang yang berlari ya. Ada juga yang masyan, yang berjalan. Wa minhum man yahzufu zahfan, ada juga yang merangkak dan seterusnya. Dan yang terakhir ada yang terkena kaitnya. Jadi kan kita tadi sebutkan di sana ada kait-kait besi yang akan siap mengkait orang gitu ya, mencabik orang dan sebagainya. Nah, ada yang ketangkap. Kalau sudah ketangkap dia akan ditarik ke jahanam gitu ya. Nas'alullah salamu wal afiyah, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari hal tersebut ya. Disebutkan oleh Safarini bahwasannya kalimat ittafaqat kalimat ala itsbatis sirat fil jumlah ya, telah disepakati tentang maksud daripada sirat ya. Lakin ahlul haq yasbitunahu ala zahiri min kaunihi jisran mamdudan, bahwasanya ahlus sunnah atau ahlul haq, orang-orang yang benar itu mereka menetapkan kata jisr di sini, jembatan di sini adalah benar-benar secara zahirnya. Jadi ahlus sunnah wal jamaah memaknainya secara zahirnya. Disebutkan dia seperti jembatan, maka kita maknai secara zahirnya dia seperti jembatan. Tapi bentuknya bagaimana jembatannya, ya sesuai dengan yang sifat dijelaskan oleh Nabi tadi, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang ya, dan seterusnya. Susah saat mikirin itu ya. Nah, itu hal gaib. Sekali lagi, hal-hal yang berkaitan tentang masalah keimanan ini, khususnya berkaitan hari kiamat, adalah perkara gaib. Cukup bagi kita menerima apa yang telah dijelaskan baik oleh Allah di dalam Al-Quran maupun dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Otak kita sampai tidak sampai tidak ada pengaruhnya ya. Kalau tidak sampai sudah cukup kita imani saja ya, seperti itu. Maka Ahlus Sunnah menyatakan bahwasanya itu adalah benar-benar jembatan yang lebih tajam daripada pedang, yang lebih tipis daripada rambut. Akan tapi kemudian di sini ada seseorang yang disebutkan adalah Abdul Jabbar Mu'tazili, seorang Mu'tazilah ya, dan para pengikutnya yang mereka mengatakan gak mungkin mengikutinya, melewatinya. Ya kalau dipikirkan zaman sekarang nggak bisa Pak ya, setipis rambut putus. Bagi mereka seperti itu kan, susah, bagaimana bisa rambut kalaupun nggak putus susah lewatinnya ya kan. Dan ternyata tipis pun itu tajam, lebih tajam daripada pedang. Berarti kan otomatis kebelah orang gitu ya, pikirannya kan seperti itu. Maka tidak mungkin. Dan kalaupun bisa lewat, tapi kita lihat bagaimana susahnya melewatinya dan bagaimana tersiksanya melewatinya, fafihi ta'dzib, maka di situ ada azab, ada azabnya ya kan. Padahal wal azab 'alal mu'minina was suhaha yaumil qiyamah, tidak ada azab bagi orang-orang mukmin dan orang-orang yang saleh ya. Wa innamal murad tariqul jannah masar ilaihi biqouli ta'ala sayahdihim wa yuslihim balahum. Jadi yang mereka pikirkan bahwasanya maksud sirat di sini adalah jalan menuju surga. Bagi mereka seperti itu.
Karena sesuai firman Allah, sayahdihim wa yuslih balahum. Ya, kemudian jalan ke neraka, fahduhum ila siratil jahim. Maka Allah ya kan memberikan tunjuk kepada jalan kepada neraka. Jadi seakan-akan bagi mereka sirat ini adalah sebuah jalan, dua jalan. Bagi ahlul jannah jalan bagi ahlul jannah, ahlun nar ya ahlun nar. Kalau ahlus sunnah wal jamaah tidak, jalannya satu, yaitu jembatan ini satu. Ya, ahlul jannah akan melewatinya dengan berbagai caranya. Ahlun nar juga sama akan melewatinya. Bedanya mereka tidak akan bisa melewati sampai ujungnya. Mereka akan dicabik, diambil oleh kalakabit tersebut kait-kait tersebut terus ditarik ke neraka. Bedanya seperti itu, tapi jalannya satu. Berbeda dengan pemahaman mereka yang mengatakan masing-masing ada jalannya. Ya, karena bagi mereka Mu'tazilah ini, orang-orang ini, bahkan orang soleh kalau ngelewatin itu pasti tersiksa. Nah, kita katakan wallahu a'lam, dengan kuasa Allah bisa jadi siksaan yang diderita ketika orang melewatinya. Kalau secepat cahaya tentu tidak ada rasanya ya, karena cepat cahaya mungkin, atau angin gitu ya. Tapi orang-orang yang berlari atau orang yang berjalan atau bahkan yang merangkak tentu tersiksa. Tapi bisa jadi siksaan itu adalah bagaimana Allah menghapus dosa-dosa mereka. Tapi wallahu a'lam bishawab. Ini adalah hikmah di balik apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kuasa Allah. Ketika Allah sudah menetapkan sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Nabi, apa yang dikabarkan Nabi juga wahyu, tentu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita hanya cukup mengimaninya saja. Yakin akan terjadi hal seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya mereka membawakan adillah wadhiha wa mubahat wa amal radiyah. Dia salahna, dan ini semua apa yang mereka pikirkan, dan ini tidak benar ya. Li wujubi raddin nusus ila haqa'iqiha. Maka kita wajib mengembalikan nas itu kepada hakikatnya ya. Dan bukan perkara yang luar biasa ya, berjalan di atas sirat itu daripada berjalan di atas air ya, terbang di atas udara dan lain sebagainya. Jamaahullah, kalau yang dari penulis sebutkan hanya itu saja ya, memang sedikit, tidak terlalu banyak beliau menyebutkan berkaitan tentang masalah sirat. Tapi kalau kita bawakan sedikit beberapa tambahan dari sumber lain, di sini menjelaskan sirat itu adalah jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam yang akan dilewati oleh manusia menuju surga. Dalil-dalilnya pun banyak ya. Dalil-dalilnya pun begitu banyak, termasuk hadis Nabi SAW. Kemudian didatangkan jembatan lalu dibentangkan di atasnya di atas permukaan neraka jahanam. Kami para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bentuk jembatan itu? Maka Nabi SAW bersabda, menjawab, licin lagi menggelincirkan. Ini tambahan ya. Jadi sifatnya dia itu juga licin menggelincirkan, bisa menjatuhkan orang. Di atasnya ada besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Ada yang seperti kait itu ya. Dia bagikan pohon berduri di Najd dikenal sebagai pohon sa'dan. Ini muttafaqun alaih hadisnya. Ada juga di hadis yang lain, akulah orang yang pertama melewatinya, dan dibentangkan jembatan jahanam. Kemudian akulah orang pertama yang melewatinya. Doa para rasul saat itu, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Bayangkan, para rasul pun berdoa seperti itu. Pada sirat itu terdapat pengait-pengait seperti duri pohon sa'dan. Pernah kalian melihatnya? Para jamaah pernah, wahai Rasulullah. Maka itu seperti duri pohon sa'dan ya. Sa'dan. Kemudian tiada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah. Maka ia mencangkok, mengkait gitu ya, manusia sesuai dengan amal mereka. Maka kita lihat dari berbagai sumber, ciri-ciri mereka ciri-ciri sirat itu satu, licin, sangat licin dan menggelincirkan ya. Bisa jatuh ke kanan, bisa jatuh ke kiri ya, sehingga orang tuh sangat takut untuk melewatinya. Kemudian di sana ada besi-besi pengait ya. Terus apakah tergelincir atau tidak itu tergantung dengan amal, termasuk tadi terkena besi pengait atau tidak ya, itu tergantung amal juga. Terus dia terbentang di atas neraka jahanam ya, sedikit ya, kalau terpleset otomatis langsung masuk lah ya.
terus sangat halus, tadi yang kita sebutkan lebih halus daripada rambut, dan juga tajam daripada pedang. Bahkan sangat sulit, disebutkan sangat sulit untuk melihat sirat karena saking halusnya. Maka semua itu bergantung dengan amal seseorang. Terus bagaimana keadaan manusia ketika melewati sirat? Ada banyak hadis. Ada satu hadis panjang yang kita bacakan satu, nanti yang lainnya mirip ya. Lalu diutuslah amanah dan rahim. Di sini hadis ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, lalu diutuslah amanah dan rahim. Tali persaudaraan keduanya berdiri di samping kiri dan kanan sirat tersebut. Orang yang pertama lewat seperti kilat. Aku bertanya dengan bapak dan ibuku, aku apa istilahnya bi abi wa ummi gitu ya. Demi engkau, adakah sesuatu yang seperti kilat? Rasulullah SAW menjawab, tidakkah kalian pernah melihat kilat bagaimana ia lewat dalam sekejap mata? Kemudian ada yang melewatinya seperti angin, kemudian seperti burung, ada juga seperti kuda yang berlari kencang. Mereka berjalan sesuai dengan amal mereka. Nabi kalian waktu itu berdiri atas sirat sambil berkata, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah, sampai para hamba yang lemah amalnya sehingga datang seorang lalu ia tidak bisa melewati kecuali dengan merangkak. Beliau menuturkan lagi, di kedua belah pinggir sirat terdapat besi-besi pengait yang bergelantungan untuk menyambar siapa saja yang diperintahkan untuk disambar. Maka ada orang yang terpleset namun selamat, dan ada juga yang terjungkir ke dalam neraka. Jadi ada yang kepleset tapi masih selamat ya, masih diselamatkan. Artinya memang kalaupun ada ta'dzib, ada azab di situ, itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala tetap membersihkan ya orang-orang ya dari dosa-dosanya, sehingga nanti kelak masuk surga pun dalam keadaan bersih ya. Karena tidak mungkin ada orang berdosa itu masuk surga. Jadi dibersihkan dulu gitu ya, dengan berbagai cara Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu jamaah Allah. Banyak penjelasannya, sebenarnya panjang, cuman tidak perlu di dalam buku ini pun juga tidak semuanya dijelaskan. Kemudian jamaah Allah lanjutkan, yang dituliskan oleh beliau adalah berkaitan tentang masalah al-haud. Haud atau telaga ya, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Al-Hafidz As-Suyuti, warad al-dzakr al-haud min riwayah bil adul wa khamsina sahabiyan. Bahwasanya penyebutan telaga ini dari riwayat itu telah diriwayatkan lebih dari 50 sahabat, termasuk para khulafa arba'in ar-rasyidun ya. Para khulafa ar-rasyidin, empatnya itu juga meriwayatkannya. Begitu juga para sahabat-sahabat yang lainnya banyak yang meriwayatkannya. Artinya disebutkan oleh para ulama sampai-sampai bisa derajatnya sudah sampai tawatur. Artinya tentang masalah telaga tidak ada keraguannya, pasti ada ya. Disebutkan di dalam hadis yang dibawakan oleh penulis di sini, hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, haudi masyaratus sahar, bahwasanya telagaku itu sejauh perjalanan sebulan. Luasnya tuh perjalanan sebulan luasnya. Ma'uhu abyad minal laban, lebih putih daripada susu ya warnanya. Warihu atyab minal misk, bahwasannya wanginya itu lebih harum daripada misk. Wakizanu kanujumis sama, bahwasannya cangkir, ada yang menyebutnya gayung, atau bahasanya apapun yang biasa dipakai untuk minum ya, itu seperti apa? Banyaknya seperti bintang di langit. Berapa jumlahnya? Tidak terhitung ya. Artinya banyak. Artinya apa? Yang minum dari telaga Nabi begitu banyak ya. Man syariba minhu la yatma'u abadan, bahwasanya barang siapa yang meminum dari telaga Nabi SAW tidak akan haus selamanya. Artinya orang-orang yang minum dari telaga Nabi SAW adalah mereka ahlul jannah ya. Mereka adalah para penghuni surga. Tidak mungkin orang yang minum habis itu kekal di neraka. Karena orang di neraka pun karena mereka saking hausnya pun kan di dalam kisah di dalam Al-Qur'an
Ketika mereka haus, mereka minta minum kepada Allah, maka Allah berikan minuman berupa yang rusak ya. Ada yang dari nanah, ada yang dari darah dan lain sebagainya, ya, yang begitu menjijikkan. Maka tentu ini adalah mereka ahlu jannah. Diriwayat juga dari Muslim, ya, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti modelnya bukan pingsan ya, tertidur sejenak gitu ya. Tertidur sejenak. Kemudian tiba-tiba mengangkat kepalanya sambil tersenyum, berkata, "Innahu unzilat alayya anifan surah." Bahwasanya telah diturunkan kepadaku barusan tadi ketika Nabi seperti itu satu surat. Maka Nabi SAW kemudian membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang tadi dibaca tadi sama imam ya? Bukan. Inna a'tayna. Ya. Inna a'tayna kal kautsar. Ya, sungguh kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad apa? Al-Kautsar. Hatta khatamha, sampai akhir. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, hal tadruna mal kautsar? Apakah kalian tahu apa itu kautsar? Qalu Allah wa rasuluhu alam. Maka kemudian Nabi SAW memberikan keterangan huwan nahar, bahwasanya itu adalah sungai yang telah diberikan oleh Rabbku di surga. Alaihi khair katsir. Bahwasanya di dalam sungai tersebut banyak kebaikannya yang diberikan kepada umatku di hari kiamat. Ya. Cangkir-cangkirnya itu sejumlah, ya, jumlahnya ada kawakib, sejumlah bintang-bintang, ya. Kemudian ada di antara hamba-hamba itu yang dihalangi, ya. Hamba-hamba Allah itu yang dihalangi ketika mau mendekat, mau minum dari telaga Nabi SAW dihalangi. Maka Nabi mengatakan, ya Rabb innahu min ummati, wahai Rabbku, itu mereka itu adalah orang-orang dari umatku. Terus maka fayuqal, maka dikatakan, innaka la tadri ma ahdatsa ba'dak, bahwa sungguhnya engkau tidak tahu apa yang terjadi setelahmu. Artinya setelah meninggalnya Nabi SAW, apa yang terjadi pada umatnya. Artinya di antara umat-umat muslim, ya, yang mungkin syakal bentuknya dilihatnya muslim, bahkan Nabi Muhammad pun melihat dia sebagai umatnya, ya kan? Tapi kemudian dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di dalam masalah telaga ini kita yakini bukan hanya masalah satu tadi sifat-sifat telaganya, dia lebih putih daripada susu, lebih harum daripada misk, ya. Ada yang menyebutkan lebih manis daripada madu dan seterusnya, ya. Dua, dia barang siapa yang minum darinya tidak akan pernah haus selamanya. Artinya sudah mencicipi sedikit saja sudah tidak akan haus selamanya. Yang berikutnya jangan tidak kalah pentingnya. Nah, kebanyakan orang-orang lupa di masalah terakhir ini. Kebanyakan di awal-awal. Kalau yang di awal itu kan targhib ya Pak ya, supaya semangat mendapatkan telaga Allah. Tapi di akhir tuh seakan-akan menjadi ancaman. Ya, kabar tentang itu pasti terjadi, Pak. Ya, karena ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dikabarkan, yang telah dikabarkan kepada Nabi Muhammad yang akan terjadi kelak. Ya, kalau bahasa zaman sekarangnya di-spill gitu ya. Sudah dikasih tahu sama Allah apa yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Di antara umat-umat Nabi Muhammad SAW ini ada yang dihalangi daripada minum dari telaga tersebut. Maka ini berhati-hati. Harusnya bukan hanya kita semangat mengejarnya, tapi juga sebagai takut. Kan dalam ibadah itu kita ada roja, tapi juga ada khauf. Nah, dalam mencari telaga juga sama. Rojanya kita berharap nanti kelak bisa minum dari telaga Nabi Muhammad SAW, ya. Tapi juga kita khawatir supaya apa? Supaya kita menghindari daripada sebab-sebab terhalangnya kita minum dari telaga. Kita sudah mengamalkan berbagai amalan supaya bisa minum dari telaga Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata kita melakukan alasan-alasan atau sebab-sebab sehingga kita dihalangi. Na'udzubillah min dzalik. Seperti itu. Maka disebutkan oleh Qurtubi, ya, rahimahullah taala, qala ulama'una, disebutkan oleh para ulama kami bahwasanya orang-orang yang murtad dari agama Allah, ya,
kemudian memasukkan sesuatu yang baru yang tidak pernah disetujui atau tidak diizinkan oleh Allah. Termasuk orang-orang ini diusir dari telaga. Yang paling parah dari mereka adalah yang menentang umat Islam, ya, seperti Khawarij, Rawafid, Mu'tazilah, dan sekte-sekte yang seperti mereka ini disebutkan oleh beberapa ulama seperti itu. Karena apa? Karena mereka ini menentang umat Islam. Semua ini adalah apa yang dilakukan oleh ahlu bid'ah, ya, mereka yang melakukan bid'ah di dalam masalah agama, baik termasuk bid'ah di dalam masalah akidah, ya ini khususnya ya sangat besar pengaruhnya masalah akidah, apa juga termasuk mereka yang bid'ah dalam masalah ibadah. Demikian juga para penindas yang berlebihan dalam ketidakadilan dan penindasan, menghapus kebenaran, menghina orang-orang yang benar, orang-orang yang secara terang-terangan juga melakukan dosa besar, ya, atau yang menganggap enteng dosa, atau kelompok orang-orang yang menyimpang dan melakukan bid'ah. Maka pengusiran ini terjadi dalam satu keadaan, kemudian mereka didekatkan setelah pengampunan. Ini jadi ada dua kata di dalam penjelasan tersebut. Ada yang dijauhkan, ditolak dulu ketika datang, ditolak, tapi kemudian didekatkan kembali setelah diampuni. Jadi ada mungkin di antara kaum muslimin yang ditolak dahulu, kemudian setelahnya entah bagaimana Allah kemudian mengampuni mereka, kemudian diperbolehkan. Tapi juga ada yang tidak, ya. Tapi juga ada yang tidak. In kana tabdil fil amal. Jika ini berkaitan dengan masalah amal, artinya kalau masalah amal, ya, ini masalah yang dari ibadah yang mungkin masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, walam yakun fil aqaid, tapi dalam masalah akidah tidak. Karena penyelewengan atau bid'ah di dalam masalah akidah itu pengaruhnya besar, ya. Kalau bid'ah di dalam masalah agama, di dalam hadis fahuwa raddun gitu ya, mardud apa? Tertolak. Jadi istilahnya amal yang mereka lakukan itu hanya tertolak, bisa jadi, dan kemudian Allah mengampuni, bisa jadi. Tapi kalau dalam masalah akidah, bid'ahnya dalam masalah akidah, wah, susah, ya, akan menyeleweng, akan merusak daripada nilai akidah mereka, keyakinan mereka, keimanan mereka. Maka pentingnya kita juga belajar akidah. Ya, belajar akidah itu penting. Kenapa? Kalau sekali tergelincir bisa jatuhnya lebih jauh gitu ya. Kalau ibadah bisa saja salah karena ijtihad, ya kan? Ahlul ijtihad itu pun kalau mereka ahlul mustahid itu mereka kalau salah pun dapat pahala. Tentu masalah mustahid di sini masalah fikih, Pak, ya. Masalah syariat. Sholat misalkan baca bismillah atau tidak gitu kan, al-dhahir atau tidak, kunut atau tidak gitu kan, dan seterusnya. Dalam masalah ibadah mungkin ijtihadi. Apalagi kalau orang sudah berusaha, mustahid itu ketika dia sudah berusaha mencari kebenaran ternyata salah pun dapat pahala 1. Kalau benar dapat 2 karena dia telah berusaha dan benar. Tapi dalam masalah akidah tidak. Seseorang berijtihad di dalam masalah akidah ini berbahaya. Bid'ah pertama yang muncul termasuk apa? Qadariyah, ya, yang mereka tidak menerima daripada takdir dan lain sebagainya. Ini muncul bid'ah seterusnya dan seterusnya. Maka berhati-hati jamaah Allah dalam khususnya dalam masalah akidah. Maka di sini qad khalafat Mu'tazilah. Nah, kelompok Mu'tazilah mereka berselisih, ya, menyelisih fala taqul bi itsbatil haud ma'thubut bis sunnah sahihah sharihah. Mereka menolak, ya, menetapkan telaga padahal telah jelas penetapannya dengan sunnah sahihah, dengan hadis-hadis yang sahih yang jelas. Faqulu man khalafa fi itsbatihi fahuwa mubtadi'. Maka barang siapa yang menyelisihi atau tidak menerima tentang adanya telaga kelak, itu adalah fal mubtadi'. Mereka adalah orang-orang ahlul bid'ah, ya, dan dia pantas untuk ditolak nanti di hari di kiamat, ya. Maka
setelah kita mendengar ini jangan sampai ada keraguan sedikit pun di hati kita tentang adanya telaga Kautsar. Sebenarnya telaga Kautsar kalau di dalam versi yang pernah Anda baca, Kautsar itu sungai. Nahar tadi disebutkan di dalam hadis kan nahar. Sungai dari surga. Jadi awal asalnya itu dari surga. Kemudian nanti air itu mengalir. Ya, mengalir sampailah ke mana? Kalau kita lihat memang ada beberapa perbedaan khilaf di mana terletaknya telaga Nabi itu. Yang paling kuat yang sejauh yang tahu itu adalah di padang mahsyar. Ya. Ada yang mengatakan apakah setelah Sirat ataukah sebelum Sirat, itu wallahu alam ya. Pokoknya di sana di padang mahsyar, di mana memang manusia saat itu membutuhkan. Kalau di surga ya jelas sudah tidak perlu gitu, istilahnya bukan tidak perlu ya. Karena mereka pun ketika sudah masuk surga sudah mendapatkan masing-masing ya sungainya gitu kan. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, mengalir sampai di padang mahsyar dan situlah telaga Nabi SAW. Artinya Kautsar itu yang dijanjikan oleh Allah itu sudah ada dari surganya, kemudian mengalir ke telaga Nabi SAW. Ya. Dan disebutkan juga di dalam riwayat yang lain bahwasanya setiap Nabi Rasul itu punya telaga masing-masing, ya, punya telaga masing-masing. Maka semua berbangga-bangga dengan banyak-banyaknya yang meminumnya. Seperti dalam riwayat yang lain tentang rombongan yang datang, ya kan? Seperti kelompok hitam gitu ya yang datang banyak. Ini siapa ini? Oh, ini Nabi ini gitu kan. Nabi Muhammad SAW seakan-akan berharap itu adalah umatnya. Ternyata datang lagi yang lebih besar gitu ya. Tapi itu gambaran nanti kelak di hari kiamat. Dan yang memang terbanyak tetap Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad SAW yang paling banyak. Dan disebutkan dalam penjelasan bahwasanya setiap umat itu akan mendatangi telaga Nabi masing-masing. Jadi umatnya Nabi Isa yang akan mendatangi telaganya Nabi Isa dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jamaah rahimahullah. Masih ada waktu. Kita lanjutkan yang hal berikutnya sebelum surga dan neraka. Karena pembahasan setelahnya adalah surga dan neraka adalah tentang syafaat. Karena syafaat ini terjadi sebelum seseorang masuk surga, ya. Mungkin kita akan nanti bagi dua, setengah-setengah, nanti ada yang belum selesai kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Asy-syafa'ah lughatan al-wasilah wa talab. Dari sisi bahasa dia seperti wasilah. Wasilah di Indonesia juga wasilah ya. Ente jadi wasilhana ya gitu. Kan bisa sudah dipahami ya dalam bahasa Indonesia, wasilah dan tolak permintaan. Atau secara uruf adalah su'al khair lil ghair, memintakan kebaikan untuk orang lain. Syafaat bahasanya kalau saya mau minta izin ke Mister Agus supaya diterima saya lewat seseorang gitu kan, dialah yang akan memberikan syafaat untuk saya gitu, sehingga permintaan saya itu diberikan atau kebaikan dari Mister itu diberikan kepada saya. Itu namanya syafaat. Wakilah hiya min syafa' alladhi wadidul witr, atau disebutkan dia lawan kata daripada ganjil, maka syafaat itu adalah genap. Fa ka'anna syafi' damma su'alihi ila su'al masfu' lahu. Wa syafa'ah haqqun, ya, bahwasanya syafaat itu adalah sesuatu yang ada benaran, ya, hakikat. Idza taqat syurut, jika telah terpenuhinya syarat-syaratnya. Wa an takuna bi idznillah ta'ala, ya, itu dengan izin Allah, wa ridahu 'anil masfu' lahu, dan ridha Allah terhadap yang diberikan syafaat kepadanya. Jadi harus dengan izin Allah dan ridha Allah. Tentu kalau nggak salah berapa syarat syafaat itu? 3 ya? Hah? Ada yang ingat? Lupa. Hah? Kalau nggak salah 3 ya. Jadi izin dari Allah, terus syafaat itu diberikan oleh siapanya juga atas ridho Allah, kemudian kepada siapanya pun juga harus dari Allah, gitu ya. Jadi semuanya harus ACC-nya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam firman Allah, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an
illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda. Tapi pernah kita juga bahas tentang syafaat ya. Apa aja. Betapa banyak ya malak itu malaikat-malaikat atau raja-raja yang di langit itu tidak bisa memberikan syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah diizinkan oleh Allah kepada siapa yang Dia kehendaki dan diridhoi. Fa fi hadhil ayat kalimah anna syafa'ah la tanfa illa bi syartain. Kalau di sini masih disebutkannya dua syarat. Satu, izin dari Allah li syafi' an yusaffa', izin Allah untuk yang memberikan syafaat untuk memberikan syafaat. Li anna syafa'ah maka subhanahu qul lillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah milik Allah syafaat itu semuanya. Artinya syafaat di akhirat kelak hanya semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ridhahu 'anil masfu' fihi bi ayyakuna min ahli tauhid. Ridha Allah terhadap orang yang mendapatkan syafaat tersebut harus dari orang-orang ahli tauhid ya. Li'annal musyrik la tanfa'u syafa'ah. Karena orang musyrik itu tidak manfaat baginya syafaat kama qala fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak bermanfaat bagi mereka syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Maka jelas ya. Di sini kalau kita ingin memberikan syafaat kepada orang tua kita atau sebaliknya kepada anak-anak kita atau kita mengharapkan syafaat mereka, maka minimal kita menjaga diri kita untuk tidak berbuat syirik ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tapi jamaahullah yang bisa kita petik, satu tadi berkaitan tentang masalah sirat ya. Nah, kita harus yakin bahwasanya sirat itu akan benar, bahwasanya kita akan melewati satu jembatan dengan tadi berbagai sifat-sifatnya. Begitu juga kita akan menemui telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita berharap, kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk umat-umat Nabi Muhammad yang meminum air dari telaga Nabi Muhammad SAW dan tidak dihalangi. Dan juga kita berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang diridhoi ya, diberikan takdir untuk bisa menerima syafaat. Karena betapa banyak orang yang mengejar syafaat lupa memantaskan dirinya untuk mendapat syafaat. Paham ya? Mengejar syafaatnya tapi lupa tentang syarat bahwasanya dia juga harus ya berhak untuk mendapatkan syafaatnya. Jadi bukan hanya syafaat yang dikejar, tapi dirinya sendiri pun harus dipersiapkan untuk bisa mendapatkan syafaat. Karena ada orang yang mengejar syafaat tapi ternyata dirinya tidak diridhoi oleh Allah, mungkin melakukan syirik dan sebagainya, naudzubillah, sehingga syafaat anaknya hafil, masya Allah kan, bisa dapat syafaat. Keluarganya ada yang syahid. Nah, termasuk syahid itu kan bisa memberikan syafaat kepada keluarganya kan, dan berbagai macam. Atau anak-anak yang meninggal ketika kecil itu memberikan syafaat, tapi ternyata orang tuanya atau keluarganya yang berharap mendapatkan syafaat dari ini, mereka melakukan suatu dosa kesyirikan sehingga mereka tidak dihalangi oleh Allah menerima syafaat. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang menerima syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.